Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube perdana saya. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya dulu ya. Tekan tombol like jika kalian suka dan share jika bermanfaat. Oke guys, perkenalkan nama saya Nadia Kirati, siswa dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru dari Prodi PGSD kelas 1B dengan NIM 2105844. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai inovasi pendidikan di masa pandemi. Dalam 2 tahun terakhir, proses belajar mengajar berubah signifikan akibat adanya pandemi COVID-19. Sebelum adanya pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara langsung atau tatap muka. Namun, kini proses pembelajaran diberhentikan atau bahkan dibatasi dengan cara pembelajaran dilakukan secara tatap maya atau PJJ. Hal ini pula mengakibatkan adanya dorongan kepada pemerintah Indonesia untuk membuat inovasi di bidang pendidikan yang cocok pada masa pandemi ini. Saat ini, inovasi pun sudah mulai berkembang dari sektor kehidupan, bahkan sektor pendidikan, sebagaimana yang diketahui untuk mencegah pandemi semakin melebar. Pemerintah mengajukan sekolah hingga universitas untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau sering disebut dengan PJJ atau remote learning. Disinilah pentingnya peran orang tua, guru, dan murid untuk terus bersinergi mengoptimalkan pembelajaran melalui menggunakan teknologi atau dengan yang selanjutnya segala bentuk materi pembelajaran bahkan tes pun dilakukan secara online dan didistribusikan secara online. Walau begitu, inovasi selalu berjalan mulus alias ada saja kendala, mulai dari guru maupun orang tua yang gagap terhadap teknologi sampai dengan kesenjangan akses internet dan guru terbatas melalui media belajar. Nah, di sisi lain juga bisa cara kita mengatasinya dengan cara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud meluncurkan inovasi dan memberikan berbagai macam perbaikan sistem pembelajaran. Di antaranya, pemerintah mengeluarkan dana bantuan operasional sekolah atau yang sering kita sebut dengan BOS dan penayangan program belajar dari rumah yang disiarkan melalui TV TVRI bagi guru-guru dan murid dengan keterbatasan internet. Nah, dari sistem PJJ masih terus dikaji agar lebih fleksibel dan sejalan dengan kebijakan kemerdekaan belajar. Nah, yang selanjutnya, beberapa pro dan kontra inovasi pendidikan di masa pandemi pun masih terjadi. Meskipun sudah berjalan yang sangat lama, tetapi kegiatan pembelajaran daring secara inovasi pembelajaran di masa pandemi ini rupanya masih saja memicu pro dan kontra dari berbagai pihak. Biasanya, pro dan kontra tersebut terjadi karena yang pertama, pro, peserta didik mendapatkan kesempatan untuk membangun skill penguasaan teknologi karena pembelajaran daring memerlukan penguasaan teknologi yang mencukupinya. Peserta didik juga dapat terhindar dari penyebaran COVID-19 karena pembelajaran dilaksanakan dari jauh atau tatap maya. Yang kedua, jika pembelajaran secara tatap muka dilaksanakan, maka hanyalah guru yang dapat melakukan pengawasan. Akan tetapi jika pembelajaran dilakukan secara daring, semua keluarga juga dapat ikut berkolaborasi dengan guru dalam membangun pendidikan karakter dari peserta didiknya, karena keluarga merupakan unsur paling utama dan sangat penting untuk membangun kepribadian manusia. Selanjutnya ada kontra. Yang pertama, pembelajaran dinilai kurang efektif dan efisien. Yang kedua, ketidakmerataan akses di berbagai daerah, yang mana seringkali membuat siswa dan mahasiswa di daerah tertentu kesulitan dalam mengakses jaringan internet. Kesulitan dalam mengakses jaringan ini sangat berpengaruh pada saat pembelajaran daring ini, terutama dikala dilaksanakannya jam kelas. Teman-teman, yang selanjutnya cara agar pembelajaran daring bisa berjalan dengan efektif. Nah, bagaimana ya caranya? Yang pertama, kita menentukan suasana ruang untuk belajar. Ruangan untuk belajar menjadi salah satu hal yang sangat penting sebagai pertimbangan belajar, sehingga pembelajaran pun lebih efektif dan efisien. Hal pertama yang diperlukan yaitu pilihlah ruang belajar yang tidak menyatu dengan kamar tidur. Mengapa demikian? Ya, tentu saja untuk bisa mengurangi rasa malas karena keinginan kita untuk rebahan di tempat tidur. Nah, maka dari itu
Siapkan tempat yang nyaman dan tidak berisik sehingga belajar dapat dilakukan dengan efektif karena minim dari gangguan. Nah, yang kedua, anggap sekolah daring adalah sekolah offline. Menganggap sekolah daring seperti sekolah online. Kenapa ya? Nah, mengapa seperti itu? Karena untuk kita mengawali kegiatan belajar dengan rutinitas seperti saat ini, sedangkan sekarang kita itu kan sekolah secara daring ya teman-teman. Nah, dimulai dari bangun pagi, mandi, dan sarapan. Siapkan buku sesuai jadwal pelajaran sekolah dan siapkan juga tempat yang nyaman untuk sekolah daring. Pastikan koneksi dan internetnya dalam kondisi yang baik ya teman-teman. Dan jangan lupa catat materinya agar bisa dipelajari lagi setelah proses pembelajaran kita selesai. Jangan nyambi. Kenapa? Biasanya kalau belajar di rumah itu terkadang menimbulkan banyak distraksi terhadap diri kita sendiri. Hal itu karena ketika belajar daring, di rumah memang memiliki suasana yang lebih santai ya. Anda bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Akan tetapi jauh lebih baik itu jangan dilakukan ketika kita masih dalam proses pembelajaran daring. Sebagai contoh, yang pertama, hindari mencuri-curi waktu sambil menonton film, sambil makan, ataupun sambil bermain game. Dan masih banyak lagi ya contohnya. Kenapa demikian? Karena itu dapat menciptakan belajar kita tidak akan lebih konsentrasi dan tidak akan efektif. Maka dari itu jangan sambil nyambi ya belajarnya. Nah, yang keempat atau yang terakhir, komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Meskipun Anda belajar dengan jarak jauh dari pengajar, bukan berarti Anda bisa dan menunda-nunda tugas loh ya. Karena itu tidak baik. Tetap saja harus bisa menjaga komunikasi dengan pengajar dan teman-teman belajar. Jika dibutuhkan, kalian juga bisa loh membuat grup chat untuk membantu membahas tugas yang diberikan. Selain itu, Anda juga bisa melaporkan tugas setiap waktu kepada pengajar agar tidak ada tugas yang berteteran atau terlewatkan. Nah, selanjutnya, bagaimana kegiatan belajar mengajar online dapat berjalan lebih lancar tanpa adanya kendala? Dan itu harus memiliki kesadaran dari pihak sekolah untuk perlu mengembangkan dan meningkatkan sistem pembelajaran daring mereka. Seperti misalnya membangun platform atau media khusus untuk dapat diakses oleh guru dan siswa dengan mudah. Atau juga bisa membangun perpustakaan online agar siswa tetap mendapatkan fasilitas sekolah yang optimal meskipun sekolah dilakukan tatap muka. Selain itu, demi kelancaran semua pihak, sekolah juga bisa mengadakan pelatihan bagi guru-guru mengenai tata cara penggunaan platform pembelajaran daring atau bahkan perangkat komputer itu sendiri. Karena biasanya ya, mengingat saat ini masih banyak tenaga pengajar yang belum mahir mengoperasikan komputer. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajin belajar, tetap semangat, Indonesia membutuhkanmu.